Saya akan menjawab pertanyaan soal 6 yang terdiri dari 4 nomor. Nomor 1, kumpulkan minimal 15 testimoni orang tua dari platform digital, Google Review, Instagram, dan sebagainya, dan catat poin positif yang sering muncul. Berdasarkan dari hasil review yang telah saya temukan pada Google Review, saya menemukan 3 poin yang sering muncul dalam testimoni orang tua. Yang pertama, tempat belajar yang nyaman, bagus, dan bersih. Yang kedua, anak-anak senang dalam belajar karena metode belajarnya sambil bermain. Yang ketiga, coach dan staff ramah, asik, sabar, dan juga komunikatif. Selanjutnya, nomor 2 yaitu wawancara ringan dengan 1-2 senior coach atau admin yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun di SIP Group. Tanyakan pengalaman mereka dalam mendampingi murid dan interaksi dengan orang tua. Salah satu pengalaman coach yaitu terdapat salah satu murid yang pernah ada mukul coach, mukul pintu, atau bahkan uh, nendang-nendang pintu juga, karena memang anak tersebut manajemen emosinya itu sulit dikontrol. Kadang juga anaknya itu suka teriak-teriak di kelas, bahkan anaknya tuh nggak bisa dibilang untuk jangan atau nggak bisa disalahkan. Kemudian coach bilang ke orang tua tentang kondisi anak yang terjadi dalam kelas dengan mengirimkan dokumentasi. Kemudian coach itu menyarankan untuk membawa anaknya ke konsultasi ke tumbuh kembang anak, karena memang anaknya itu tidak bisa berkembang. Kemudian setelah dikonsultasiin atau dibicarakan dengan orang tua, akhirnya orang tua tuh mau membawa anaknya ke psikolog karena sadar bahwa apa yang terjadi dengan anaknya itu. Kemudian selama berjalannya proses belajar, maksudnya dari pertemuan ke pertemuan, itu coach juga selalu bertanya ke orang tuanya, apakah anaknya ini itu kalau di rumah itu mempelajari lagi materi yang sudah diajarkan di tempat les atau tidak. Dan coach juga meminta tolong ke orang tua untuk membantu dalam mengajarkan anaknya itu materi yang sudah diajarkan di tempat les. Karena memang untuk berkembangnya anak atau mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, itu juga memerlukan bantuan dari orang tua dalam mengajarkan anaknya. Jadi tidak hanya dari coach saja. Kemudian selang beberapa waktu juga uh, coach juga bertanya ke orang tua murid bahwa mengapa anak tersebut terkadang memang kalau moodnya lagi bagus atau memang terlihat apa ya, dari mukanya itu lagi happy gitu, dia mau belajar, tapi kadang kalau moodnya nggak bagus dia itu marah-marah gitu, teriak-teriak gitu. Dia orang tuanya itu bercerita kalau misalkan di rumah tuh anak tersebut suka main gadget gitu, dan jarang untuk apa ya, membaca suatu hal atau mungkin dibacakan cerita-cerita oleh orang tuanya. Saat itu coach menyarankan untuk mengurangi waktu bermain gadget karena dikhawatirkan salah satu faktor dari kondisi moodnya anak itu karena dari lamanya bermain gadget. Dan orang tuanya juga mengatakan misalnya dia itu uh, kebanyakan main gadget memang di rumah jadi suka marah-marah gitu. Tapi kalau misalkan dia itu tidak main gadget, nah itu dia moodnya baik, dia mau belajar, mau membaca, kayak gitu. Dan untungnya saat itu orang tuanya mau diajak bekerja sama untuk mengurangi waktu bermain gadget anaknya, dan lebih disarankan untuk dibacakan cerita-cerita atau mungkin uh, belajar menulis seperti itu. Selanjutnya, nomor 3 itu ajak ngobrol singkat 2 orang tua murid yang hadir di training center, cukup 1-2 menit per orang. Tanyakan pengalaman positif yang mereka rasakan berdasarkan dari hasil wawancara dengan orang tua murid didapatkan. Yang pertama, ada orang tua murid atau pendamping dari Kaisa adalah
anak berusia 6 tahun TKB yang sudah ikut program belajar baca tulis SIP selama 9 bulan dan saat ini sudah graduate. Kaisa sudah bisa membaca kalimat, memahami isi cerita, sudah bisa storytelling, dan tulisannya juga sudah rapi. Kaisa juga sudah mengikuti lomba Komsipnas baca tulis SIP di tahun 2024 dan mendapatkan juara 2. Tak hanya itu saja, Kaisa saat ini sedang mengikuti program belajar Sampuasip dan sudah berjalan selama 5 bulan. Saat ini Kaisa sudah bisa hitung-hitungan cepat menggunakan Sampua dan ia juga ingin mengikuti lomba Komsipnas Sampuasip tahun 2025 di bulan Desember. Kemudian yang kedua ada orang tua atau pendamping dari Rena mengatakan bahwa Rena adalah anak berusia 5 tahun yaitu TKB yang saat ini sedang mengikuti program belajar baca tulis SIP dan sudah berjalan selama 3 bulan. Saat ini Rena sudah bisa membaca kalimat, menulis dengan tulisan yang sudah lumayan rapi. Karena sebelumnya Rena ini belum bisa baca dan juga belum bisa menulis kata ataupun kalimat. Akhir nomor 4 yaitu dari gabungan informasi tersebut rumuskan 3 saran untuk meningkatkan customer service atau pelayanan di learning center SIP Group. Yang pertama, dapat dipertahankan trial class secara free karena hal itu dapat membuka peluang bagi orang tua untuk mendaftarkan anaknya di SIP Group. Kemudian, dapat dipertahankan juga kebersihan, kenyamanan pada setiap training center. Dan yang terakhir yaitu pertahankan sifat ramah, sabar maupun komunikatif pada coach dan juga staff yang bekerja di SIP Group.